brand dan apa itu branding? Coba ada yang bisa bantu jawab kan? Ada yang tahu? Masih tahu apa brand atau branding? Ada yang tahu nggak nih? Oke, kita bahas ya. Jadi brand ini adalah sebuah identitas atau citra diri kita. Nah, gimana sih cara kita biar tahu citra diri kita itu dibentuk, bagaimana caranya? Nah, adapun branding ini adalah suatu proses di mana dari proses brand itu untuk memperkuat citra diri kita gitu. Nih, dengan cara bagaimana sih? Pertama, dari diri kalian sendiri. Kebiasaan kalian itu apa? Kesukaan kalian itu apa? Nah, itu dikembangkan supaya seseorang itu paham dengan, misalkan kita pakai Kak Cipta. Kak Cipta ini orangnya suka marah-marah. Pastikan itu tertanam kan di benak kalian. Kalau misalnya ketemu Kak Cipta, takut soalnya Kak Cipta itu orang yang marah. Nah, itu brandingnya berhasil di dalam diri kalian. Tapi ini pun kita harus tahu gitu, gimana sih cara personal branding yang baiknya itu. Jadi kesimpulannya adalah personal branding ini adalah satu proses di mana seseorang memperkuat citra diri kita di khalayak umum, ataupun bagaimana sih cara membranding diri kita tuh di media sosial dengan baik. Hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, sebelumnya di sini kan kita harus tahu ya, gimana sih caranya membangun personal branding kita. Yang pertama ini ada meningkatkan kepercayaan diri kalian. Ini adalah hal yang paling penting untuk membranding diri kalian. Karena jika kita tidak memiliki kepercayaan diri, itu akan sulit untuk membangun branding kita di media sosial. Nah, yang kedua ini adalah meningkatkan kesempatan karir. Kenapa sih personal branding ini penting gitu untuk meningkatkan kesempatan karir? Yang pertama, kalian tuh kalau misalkan habis ikut kegiatan atau internasional maupun nasional, ikut organisasi pemerintah ataupun non pemerintah ataupun yang dari kampus, itu kalian bisa cantumkan melalui LinkedIn, Twitter, terus juga di portofolio kalian. Tetapi kalau misalkan di media sosial, gimana sih Kak cara dimasukin ke portofolio atau di LinkedIn-nya? Yang pertama, kita jelaskan project apa yang kita lakukan di dalam suatu bidang tersebut atau kegiatan tersebut. Kemudian dicari tahu kita ini di bidang tersebut itu bagiannya apa aja, dan itu pun harus tahu teman-teman. Karena kenapa? Perusahaan ataupun startup di sana biasanya tuh melihat CV dan LinkedIn kalian dan portofolio. Itu sangat penting tentunya. Biasanya kalau misalkan orangnya yang melamar ke bagian startup yang digital kreatif, itu tuh berbeda cara brandingnya. Kalau misalkan dilihat penampilan pun, anak yang suka digital kreatif itu berbeda dengan anak yang lebih pengen di pemerintahan ataupun di perusahaan corporate lainnya. Itu jelas sangat terlihat teman-teman. Kalau misalkan di diri kalian personal branding itu lebih ke digital kreatif, nah itu dicantumkan karena kalian itu biasanya itu lebih dipilih untuk ditetapkan atau diloloskan dalam suatu kegiatan atau penerimaan kerja nantinya. Karena itu benar-benar penting banget sebenarnya branding di sosial media ini. Dan tentunya yang ini adalah meningkatkan pengaruh dan otoritas. Jika kalian kalau misalkan branding kalian ini bagus, kalian bisa didengarkan dan keputusan kalian akan ditindaklanjuti. Kalau misalkan kalian tidak punya nama atau branding yang bagus, itu akan susah untuk didengar suara kita, untuk diambil tindakan atau yang lainnya. Kenapa sih itu sangat penting banget gitu? Terutama yang masih sekolah ataupun ini penting banget karena jangka karir kan masih panjang ke depannya gitu. Nah di sini pun pengaruhnya itu sangat besar gitu bagi diri kalian sendiri. Itulah yang bakal orang-orang takuti. Nah sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak gitu? Kenapa sih membangun personal brand ini penting gitu? Gimana? Ada? Oke, kalau kali kita next slide. Nah, bagaimana personal branding dapat
membangun media sosial yang kuat. Jadi di sini kalian adalah media sosial itu hal yang paling penting. Kalau misalkan branding kalian mau tertanam, nama Instagram itu harus satu nama. Kalau misalkan nama Instagramnya Piona Andreta, di TikToknya Aku Sayang Kamu, di Facebooknya Piona Andreta 123, itu salah. Kenapa salah? Yang pertama, kalau misalkan kita mau menjual diri kita, itu harus satu media sosial nama kita pertama. Contohnya kalau misalkan di Instagramnya namanya Piona Andreta, di TikToknya pun harus Piona Andreta, ataupun di Facebooknya pun harus Piona Andreta. Dan kalau misalkan kita mau memperkuat branding kita di media sosial, Instagram kalian berubah menjadi Instagram bisnis. Kalau misalkan Instagram kalian masih Instagram biasa belum kematuk fitur bisnis, itu jangkauannya akan kecil. Kalau misalkan di jangkauannya itu bisnis di media sosial Instagram ya, terutama itu dapat menangkap semua kalangan yang ada di Indonesia gitu, misalkan atau bahkan tingkat internasional. Karena kenapa? Di Instagram ini biasanya orang-orang itu bakal melihat nih aktivitas kita selama di media sosial ini, terutama di Instagram, dia tuh lebih ke mana arahnya. Kalau misalkan kakaknya ini suka doyan makan, kakak bikin vlog makan, dan itu pun harus tahu gitu segmentasi saya itu sebenarnya ke arahnya apakah anak-anak atau orang dewasa ataupun orang tua. Nah, di media sosial ini tentunya kita harus mempunyai strategi segmentasinya itu. Segmentasinya gimana sih Kak caranya? Yang pertama, segmentasi itu berdasarkan geografis. Itu dilihat dulu apakah konten kalian ini masuk atau tidak. Yang kedua itu dilihat dari demografisnya. Arahnya tuh mau kemana sih gitu. Terus yang ketiga dari perilaku. Nah, perilaku inilah hal yang paling penting ketika konten kalian di-post di media sosial. Itu adalah kita kan kalau posting sesuatu suka ada yang dihujat netizen, benar kan? Benar kan? Apalagi kalau misalnya kita kontennya tuh kayak asal-asalan, tapi orang lain kan belum tentu suka kan sama konten kita, betul? Nah, ketika ada orang lain yang mengkritik kita sebagai itu sebagai acuan buat diri kita lebih bagus lagi di depan umum tentunya ya, apalagi di media sosial. Nah, terus juga di sini ada berinteraksi dengan para profesional industri. Jadi di sini kalian tuh bekerja sama gitu. Kalau misalkan di sini ada event atau apa, atau kalian di sekolahnya ada event atau apa, itu coba kalian buat ikuti sponsornya gitu. Karena kenapa? Kalau kalian ikuti sponsor, itu kalian juga sudah membangun cita diri kalian untuk berrelasi dengan sponsor tersebut. Kalaupun nanti kita akan mengajukan sponsor lagi ke perusahaan tersebut, itu akan lebih mudah karena branding kita pun pihak perusahaannya tahu, kampus kitanya tahu seperti apa. Nah, ini sangat penting sponsor ini tentunya. Jadi kalian itu nanti siapa tahu lulus dari sini itu bisa bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kalian. Nah, di sini juga ada nih yang membangun konten yang berharga dan relevan. Biasanya sih kembali lagi kontennya itu ke masing-masing dari diri kalian. Keunggulan di diri kalian itu apa? Kalau misalkan rajin buat makanan, bikinlah konten masak-masak. Ataupun yang suka traveling ke gunung. Nah, itu dicoba untuk membuat bagaimana sih tips and tricksnya gitu. Jadi libatkan konten diri kalian sendiri dengan kesukaan kalian, itu bisa dikembangkan. Bahkan itu bisa menjadi ladang cuan tentunya. Karena kalau misalkan di TikTok itu biasanya kalau misalkan konten yang FYP dan like-nya banyak itu bisa kita dapat duitnya gitu. Tapi karena kan sebenarnya kalau di media sosial itu kan kadang kita terbatas ya.
ada beberapa usia postingan yang harus diposting ataupun tidak. Nah itu perlu diperhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait bagaimana sih gitu kayak meningkatkan peluang kalian? Ada? Oke, kita lanjut aja ya dari teman-teman semuanya. Nah, ini adalah elemen paling penting di mana kita harus membangun brand pribadi kita, gitu. Yang pertama adalah konsisten. Kenapa sih harus konsisten gitu? Karena semua konten ini kan harus diposting itu sehari 3 ya. Kalau misalkan diri kalian memang mau memperkuat personal branding kalian, gitu. Kenapa sih sehari 3 gitu? Pertama, kalian pun di sini harus konsisten itu mulai dari identitas diri kalian, nilai dari kontennya itu seperti apa, dan yang paling penting adalah waktu postingnya itu. Biasanya waktu posting untuk membranding diri kalian itu ada di jam-jam tertentu. Jadi kalau misalnya kalian mau FYP di TikTok ataupun di Instagram atau yang lain, itu pun ada jam-jamnya biasanya. Nah kalau misalkan jam-jam itu kan gimana sih jamnya? Kalau dari hari Senin sampai Jumat jamnya itu berbeda. Biasanya kalau pengen FYP di hari Senin itu kalian buka di jam 12 siang. Kenapa di jam 12 siang? Karena orang itu jam istirahat dan lebih sering bermain gadgetnya masing-masing. Terus yang kedua, diposting pada jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam kan? Karena orang itu biasanya habis sholat maghrib dan yang lain-lain itu lebih sering beraktivitas bermain gadget juga gitu. Biasanya kan sampai malam ya. Nah, terus yang ketiga waktu dari sini itu posting di jam 10 malam. Kenapa jam 10 malam? Karena orang-orang ini kan kita biasanya tidurnya malam gitu kan, seperti aktif di media sosialnya lagi, terutama TikTok. Biasanya kan ada yang galau, ada yang lagi butuh motivasi-motivasi gitu. Nah kalian buatlah konten itu posting di jam 10 malam. Itu sangat mempengaruhi konten kalian untuk membranding diri kalian juga gitu. Yang kedua ini ada autentisitas, dimana di dalam konten itu kalian harus menunjukkan kepribadian asli kalian. Kayak kemarin yang viral Cimehong, tahu kan Cimehong, dengan konten dia yang marah-marah, dia jadi FYP diundang televisi. Itulah kepribadian aslinya memang harus ditunjukkan. Jangan sampai ketika kalian di konten, kalian bikin kontennya tidak sesuai dengan kepribadian kalian. Gitu. Contohnya misalnya, kepribadian kalian extrovert, ya tiba-tiba kontennya introvert. Terus orang lain yang di sekitar kalian pasti bilang, lu kan orangnya extrovert, kok konten lu kenapa introvert? Aneh, kayak bukan lu banget. Nah itu gak boleh kayak gitu sebenarnya. Kalaupun memang kita mau membuat konten diri kita kayak extrovert, kita tunjukin extrovertnya kita tuh di media sosial. Jangan sampai kepribadian kita tuh dihalangi dengan rasa malu ataupun takut penuh dengan hujatan. Gitu. Orang lain menghujat kita, itu yang membuat kita viral sebenarnya, teman-teman. Semakin kita banyak dihujat di kolom komentar media Instagram ataupun di TikTok, itu nanti bakal viral ujung-ujungnya. Kenapa sih nggak viral? Karena reaksi dari konten kita itu menarik perhatian. Gitu. Contohnya kalau selingkuh artis gitu. Pasti kalau komentar bilang hujatan tiba-tiba banyak kan semua di TikTok, di Twitter, sampai nah itulah gunanya netizen ini. Makanya kalian memanfaatkan netizen ini sebaik mungkin sebagai teman kalian. Kalian tidak memenuhi kemauan si audiens kalian. Nah itu dia kan bakal kayak apaan sih kontennya nggak asik gitu. Nah itulah yang membuat kalian kayak ternyata gue ditungguin nih bahwa konten gue itu tertarik gitu untuk ditonton ataupun disebarluaskan gitu. Biasanya kan kalau ada konten lucu kalian suka tag-tagan kan di Instagram ataupun di TikTok. Nah itu kalian kayak seru banget gue nge-tagingan. Misalkan ingatnya Risma apa gitu, lihat deh kontennya lucu banget gitu. Biasanya kalian suka bawa kan atau di share di Instagram atau TikTok dan lainnya. Nah itulah hal yang paling penting, autentisitasnya antara diri kalian dengan audiens. Terus yang ketiga ini adalah estetika. Nah biasanya konten ini tuh kita harus dengan desain visual yang bagus gitu. Gimana sih kak caranya? Yang pertama kalau misalkan desain kalian itu
konten, warna kalian biasanya konten awal itu merah misalkan. Tapi kalian hari Selasanya biru, hari ininya hijau, itu nggak boleh. Konsentrasi warna itu hal yang paling penting gitu, yang menarik bahwa kayak oh iya ya ternyata dia ini kontennya itu lebih sukanya warna ini gitu. Jadi kan kalian udah paham kalau misalkan sehiburan di mana-mana kayak oh pasti ini ya gitu. Misalkan viral nih, salah satunya Cimehongeng kan. Pasti kan di Ambonnya kan yang banyak ada kecoanya atau lain-lainnya. Itu kan pasti bakal terus inget, ih Cimehongeng kan ada di Ambonnya ada kecoanya. Nah itu pasti teringat terus teman-teman. Jadi kalian harus bisa bermain di estetikanya ini. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Oke, boleh. Kenapa? Oke.